Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, saudara-saudari silahkan menghubungi Majelis Jemaat atau menghubungi Pendeta Jimmy Situmora. Pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar, Minggu 20 Oktober 2024, Kebaktian Umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dari YPTK Universitas Kristen Maranatha. Sedangkan Penatua Yosafat Prasandahan Hanario melayani di GKI Sudirman. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Waktunya pukul 5.30, bertempat di gereja, dipimpin Ibu Iliati IA. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Waktunya pukul 19. Penyelenggara keluarga Bapak Eristanto atau Bapak Esinaga, tempat di kediaman di Sukamahi, dipimpin Pendeta Yosafat Prasandahan Hanario, liturgosnya Ibu Lamro Simanulang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Persekutuan doa. Dalam rangka Bulan Keluarga 2024 akan diadakan persekutuan doa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Waktunya pukul 19, tempat di gereja. Adapun kegiatannya itu renungan dan games. Dipimpin Penatua Yosafat Prasandahan Hanario, liturgosnya Ibu Nining Uningsih. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan doa ini. Kebaktian emeritasi pendeta. Majelis Jemaat GKI Kebonjati akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi pendeta Daud Solihin yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Adapun waktunya pukul 16 adalah Ramatama, pukul 18 kebaktian emeritasi, tempat GKI Kebonjati. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan Bulan Keluarga. Diberitahukan kepada Bapak Ibu, kegiatan Bulan Keluarga GKI Pamanukan tahun 2024 yaitu tujuannya Gua Maria dan Waduk Dharma yang berada di Kuningan, Jawa Barat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Nah, akan berangkat pukul 5.30 dari gereja. Untuk itu panitia mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari berkumpul di gereja pada pukul 5 WIB. Nah, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar namun belum membayar sebesar Rp110.000, diharapkan agar segera melakukan pelunasan paling lambat pada hari ini 20 Oktober 2024 kepada Penatua Jenny. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Waktunya pukul 12, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19, bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Anggaran dan persembahan Bulan Keluarga 2024. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran Bulan Keluarga 2024 adalah sebesar Rp2.500.000. Persembahan yang sudah masuk Rp1.850.000, masih ada kekurangan Rp650.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu saudara sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut.
persembahan daya listrik. Biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 11 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk 5.430.000 rupiah, masih ada kekurangan 5.570.000 rupiah. Persembahan umat yang masuk tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2024 dengan rincian terlampir totalnya adalah 4.614.500 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 3 bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia jemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar mendengar suaranya, dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya, dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita dasarkan kebaktian kita dengan pengakuan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema kebaktian minggu ketiga di bulan keluarga hari ini adalah keluarga yang menghamba, yang akan mengajak kita untuk saling mendahului dalam menghamba atau merendahkan diri, sehingga kehadiran kita menampakkan kualitas hidup seperti yang dikehendaki Yesus bagi para murid-Nya.
Marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Sang Pencipta, yang berkenan hadir di dalam kehidupan kami melalui Kristus, Allah yang jauh, Allah yang melampaui segala akal, berkenan datang mendekat kepada kami. Dan salah satu bentuk yang Engkau nyatakan bahwa Engkau berbicara kepada kami adalah melalui firman-Mu, melalui Alkitab. Karena itu sebagai umat ciptaan yang berdosa, kami ingin membuka hati kami mendengar firman-Mu yang kudus. Untuk itu, ya Roh Kudus, sucikan hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga kami dapat layak untuk menerima benih-benih firman-Mu. Layakkan dan kuduskanlah hati kami, karena kami adalah orang-orang yang cemar, yang berdosa. Karena itu tanpa pengudusan-Mu, firman yang kami dengar akan berlalu begitu saja dan hidup kami tidak mengalami pembaruan. Apa artinya kami mendengar firman tanpa dampak pembaruan? Kami ingin melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan terima, hidup kami diperbaharui. Oleh karena itu Bapa, bersabdalah kepada setiap kami, meteraikan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan setia. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu dari awal sampai dengan akhirnya dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena telah dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak berbuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkannya kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa yang banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 91 ayat 9 hingga 16 secara berbalasan. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap iman besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban dengan dosa,
bukan saja bagi manusia tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, sebab yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menerima Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah saudara dalam kondisi baik dan sehat? Ya, syukur ya. Saya senang bahwa kita pada hari yang istimewa, hari Minggu, kita boleh
berkumpul sebagai jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya tanya, mengapa ya kita itu ibadahnya hari Minggu ya? Mungkin sempat kita lakukan tapi mungkin tidak sempat kepikir ya, kenapa hari Minggu? Oh, mungkin jawabannya karena di kalender warnanya merah begitu. Apakah ada yang tahu Bapak Ibu kenapa kita harus ibadah atau kebaktian pada hari Minggu? Padahal di dalam firman Tuhan 10 hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Nah, hari ke-7 itu kan hari Sabtu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak ibadahnya hari Sabtu, tapi ibadahnya adalah hari Minggu? Apakah ada yang mengetahui Bapak Ibu? Mengapa kok berani-beraninya mengganti hari gitu ya? Hari Sabtu diganti hari Minggu ya. Apakah ada yang tahu? Salah juga enggak apa-apa karena ini bukan ujian Bapak Ibu ya. Ada yang mencoba menjelaskan apa sebabnya? Bapak para penatua mungkin bisa menolong. Ya, apa? Tuhan Yesus apa? Ya. Jadi hari Minggu merupakan hari kebangkitan Yesus. Hari Minggu itu sebenarnya adalah selalu kita diingatkan akan hari Paskah, di mana Kristus bangkit dari kuasa maut. Nah, apakah ini berarti hari Sabtu itu diubah? Sebenarnya tidak. Ya. Orang Kristen tetap menguduskan hari Sabtu, hari ke-7 dan hari pertama. Jadi liburnya orang Kristen itu sebenarnya banyak juga ya. Ya, 2 hari Bapak Ibu ya. Tetapi maksudnya adalah Minggu merupakan puncak hari Sabat. Oke. Nah, pada hari puncak hari Sabat, hari Minggu itulah kita sebagai keluarga berkumpul ya. Dan tema ibadah kita pada hari ini adalah apa? Dilihat di layar. Ucap bersama-sama 1, 2, 3. Keluarga yang menghamba ya. Nah, saudara-saudara, mungkin ini istilah yang tidak terlalu lazim ya. Karena dalam keluarga itu yang disebut hamba ya bukan keluarga ya. Tetapi biasanya kalau kita punya kemampuan ekonomi yang lebih, kita meminta asisten yang bekerja sebagai hamba. Lalu apa yang dimasukkan dengan keluarga yang menghamba? Nah, saudara-saudara, ada 7 model ya. Jadi 7 model. Nah, Bapak Ibu kira-kira nanti dalam keluarga itu masuk kelompok yang mana ya. Jadi kelompok yang pertama itu adalah lawan dari hamba, itu biasanya orang atau bapak atau ibu itu orang yang otoriter ya. Ada suami atau istri yang sangat otoriter ya, diktator ya, kalau ngomong itu suka perintah-perintah ya. Dan kalau dia sudah memerintah, dia sudah bicara, tidak boleh disanggah. Itu namanya keluarga apa? Otoriter ya. Nah, yang kedua, lawan dari yang otoriter itu mirip-mirip ya, bukan otoriter tapi otoritas ya. Apa Bapak Ibu? Otoritas. Nah, otoritas itu bukan otoriter. Otoritas itu menunjukkan bahwa suami atau istri itu berwibawa. Nah, ya, kalau otoriter itu bukan berwibawa tapi dia suka memaksakan kehendak atau kemauannya. Tapi kalau otoritas adalah dia mengutamakan bicara yang sedikit tapi berwibawa. Jadi beda ya, otoriter dengan apa? Otoritas. Nah, karena itu dalam keluarga yang berwibawa, bapak ibunya itu berwibawa, dia tidak suka memberikan hukuman atau ancaman, tapi dia ngomong dengan tenang. Dan yang kedua, dalam ketenangan ini anggota keluarga ini taat ya, karena melihat apa? Biasanya keluarga yang punya otoritas
adalah keluarga yang bisa menunjukkan keteladanan. Jadi keteladanan itu kuat sehingga dia tidak, bapak atau ibunya tidak bicara banyak, tapi anak sudah ngerti. Ini keluarga yang memiliki otoritas. Dan yang ketiga itu lawan dari otoriter. Lawan dari otoriter. Kalau otoriter itu suka memaksakan, awas ya kamu kalau sampai dapat nilai buruk nanti bukan anaknya mama. Ya. Kalau sampai dapat nilai 5 itu bukan anaknya papa. Ini otoriter, Bapak Ibu ya. Atau yang otoriter dia mengatakan perkataannya papa jangan disanggap. Ya. Papa mama selalu benar. Ya, ini otoriter. Nah, yang ketiga, lawan dari otoriter itu disebut dengan sikap permisif. Ucap bersama-sama, permisif. Ya, permisif itu artinya orang tua itu tidak punya otoritas, orang tua itu tidak menggunakan kekuasaannya, anaknya melakukan apa saja dibenarkan. Ya. Kalau orang Jawa anaknya itu diumbar, tahu diumbar, ya, suka-sukanya anak itu bebas, ya. Kalau salah paling-paling mengatakan jangan gitu, ya, sambil senyum, ya, tidak ada wibawanya sama sekali, ya, permisif. Ya. Maka anak-anak yang lahir dari keluarga yang permisif itu seringkali menjadi persoalan bagi tetangga, ya, persoalan bagi teman-temannya, bagi masyarakat, ya, karena anak-anaknya tidak tahu belajar sopan santun, tidak tahu bagaimana harus bersikap, ya, sehingga tetangganya bilang tuh anaknya orang ini kurang ajar sekali itu ya, itu suka-suka hatinya, ya, sesuka-suka perutnya sendiri, ya. Ini keluarga apa tadi Bapak Ibu? Permisif, ya, diizinkan lebih banyak kebebasannya. Nah, atau model yang keempat. Model yang keempat ini bukan berotoritas, tidak punya wibawa, tidak bisa tegas, ya, melakukan tindakan otoriter, tidak permisif, tapi keluarga ini disebut dengan keluarga yang absen, ya, punya papa tapi seperti tidak punya bapak, ya, punya mama seperti tidak punya mama, ya. Jadi ini punya bapak atau ibu tapi anak ini sebenarnya seperti anak yatim piatu, ya, fatherless and motherless, ya. Kenapa? Karena papanya ini ya datang tapi tidak punya relasi, tidak punya hubungan, ya. Paling-paling bapaknya datang ngasih duit, ya, mamanya datang ngajak makan, ya, tapi selebihnya tuh enggak ada percakapan apa-apa, ya. Jadi ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga, ya, bapak, ibu, ya, tapi anak tidak merasa hadir dengan bapak dan ibu, ya. Kalau toh ada bapak atau ibu di rumah, dia sibuk main handphone, ya, enggak mau kontak dengan anak-anaknya, ya. Ya nyapa tapi sebatasnya nih. Kalau pergi ya hati-hati ya, terus kembali lagi main handphone gitu, ya. Kalau pulang, oh baru pulang ya, ya mak, ya lanjut lagi main handphone gitu, ya. Ini keluarga yang apa tadi? Absen, ya, keluarga yang tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, karena itu anak-anak seperti ini kehilangan figur orang tua, ya. Dan anak-anak ini bisa merasa sendirian, kesepian, ya. Dan hasilnya adalah anak-anak yang fatherless atau motherless ini biasanya anak-anak yang rapuh, ya. Dia lebih banyak dipengaruhi oleh apa kata teman, ya.
tidak punya pegangan, dan kalau punya masalah gampang putus asa. Ya. Lalu seperti yang terjadi di Surabaya, fatherless, motherless itu, anak yatim piatu ini padahal punya papa mama, ya, lalu dia tergantung pada pacarnya, lalu pacarnya ini suatu hari memutuskan, ya, lalu dia sudah tidak punya hidup, tidak ada, artinya dia nekat lompat dari salah satu gedung di universitas di Surabaya, ya, berbahaya sekali, ya, kalau keluarga yang absen. Nah, yang kelima itu lain lagi, Bapak Ibu, ya. Ini bukan otoriter tapi mengendalikan. Nah, jadi Bapak Ibunya mengendalikan penuh, ya. Itu dalam bahasa Inggris disebut intrusif. Yang bersama-sama intrusif. Jadi anak itu dikendalikan penuh. Pikirannya, perasaannya, cita-citanya dikendalikan penuh. Ini saya jumpai ada anak, ya, di Maranatha itu, ya, dipaksa oleh papa mamanya itu untuk sekolah kuliah kedokteran gitu, ya. Padahal anaknya tidak ingin jadi dokter, ya. Pokoknya kamu harus jadi dokter apapun. Lalu yang terjadi, saudara-saudara, namanya tidak minat, namanya tidak panggilan, maka di kedokteran itu dia frustrasi, ya, dia tertekan gitu, ya. Nah, tapi kalau dia dapat nilai kurang dimarahi gitu, ya. Gimana papa mama ini sudah mengeluarkan uang banyak, masa nilaimu cuma 6, ya. Jadi dia tertekan, ya, sampai akhirnya dalam tertekan itu dia pingin bunuh diri, ya, nyilet di tangannya itu, ya. Ya. Jadi dikontrol penuhnya, perasaannya tidak boleh punya pikiran lain, harus mengikuti papa dan mama. Ya, itu baru anaknya papa, anaknya mama. Ya. Ini kelompok apa namanya? Keluarga yang apa tadi? Intrusif, ya, mengendalikan penuh. Nah, yang keenam ini positif. Keluarga yang seperti yang dikatakan oleh Yesus adalah keluarga yang mengasihi tanpa syarat. Jadi papa mamanya itu memberi teladan, dan keteladanan itu tanpa syarat, tanpa pamrih, ya. Karena itu disebut yang keenam itu model unconditional, ya, tanpa syarat. Ya. Nah, anak-anak di sini diajarkan tentang apa? Ketulusan. Tulus hatinya, ya. Melihat orang tua ini mencintai, tidak ingin dibalas, tapi dengan hati yang ikhlas gitu, ya. Dan itu yang baik, yang keenam ini, ya. Dan yang ketujuh itu juga baik, ya. Trustful, ya. Anak itu dipercaya, ya. Diberi kepercayaan, ya. Kalau salah tidak dihukum tapi diberi pengertian, ya. Dipercaya untuk melakukan sesuatu, dan kalau ada kekurangan anak ini hanya diberi catatan, kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya di situ, ayo ke depan pasti bisa lebih baik lagi, ya. Nah, saudara-saudara, dari 7 model tadi maka kita bisa melihat bahwa ada 3 model yang baik. Apa sih keluarga yang menghamba itu? Yaitu keluarga yang punya otoritas. Ya. Menghamba ini bukan berarti tidak punya otoritas, dia punya otoritas, ya. Teladan. Dan yang kedua, yang otoritas itu didasarkan kepada kasih yang tanpa syarat, yang tulus, ya. Dan yang ketiga, yang tulus tadi dinyatakan dengan sikap percaya, ya. Jadi karena itu dapat saya simpulkan, keluarga yang menghamba itu ada 3. Ucap bersama-sama, memiliki apa? Otoritas. Yang kedua apa? Unconditional.
dan yang ketiga apa? Trustful, dipercaya. Ya. Jadi lawan dari keluarga yang tidak menghamba itu bagaimana? Keluarga yang otoriter. Ya. Yang kedua adalah apa? Keluarga yang memberikan kebebasan penuh, namanya tadi apa? Permisif. Ya. Keluarga yang suka mengumbar, ya, keluarga umbaran, saya boleh sebut keluarga umbaran, diumbar, ya. Yang ketiga adalah keluarga yang papa mamanya suka absen, ya, suka absen, ya. Adanya papa dan mama tidak ada pengaruhnya, ya. Anak ini tetap merasa yatim piatu. Dan yang keempat adalah keluarga yang suka mengendalikan penuh, intrusif. Nah, Bapak Ibu, dari dua kelompok ini Bapak Ibu masuk kelompok yang mana? Yang menghamba tadi ada 3 ya, supaya kita tidak lupa tadi apa yang menghamba? Punya apa? Otoritas. 2 apa? Tanpa syarat, unconditional. Yang ketiga apa? Percaya, trustful. Ya. Atau masuk kelompok yang lain, yang buruk, ya, yang tidak menghamba. Tadi apa tadi? Otoriter. Lalu apa? Permisif. Ya. Permisif itu mengumbar, diumbar, emangnya gitu ya. Yang ketiga tadi apa? Absen. Yang keempat apa? Intrusif, mengontrol penuh. Saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa keluarga yang menghamba itu bukan keluarga yang lemah. Di dalam menghamba itu tetap dibutuhkan otoritas. Ya, ketika Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi pelayan ini bukan orang diperlakukan seperti pelayan, tapi jiwanya memang unconditional, tanpa syarat. Dan ia berwibawa karena apa? Dipercaya. Nah, sehingga Yesus berkata pada ayat 44, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan itu didasarkan kepada keteladanan Yesus. Keteladanannya bagaimana? Karena anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini yang lebih penting, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah disebut kasih yang tanpa syarat, unconditional. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu orang bertanya, lalu pengaruhnya apa Pak dengan 7 model itu? Pengaruhnya besar Bapak Ibu. Jadi pengaruhnya adalah keluarga yang lahir dari keluarga yang otoriter, ya, papa mamanya itu dulu ya. Jadi bapak ibu kita, ya, atau kakek nenek kita dulu otoriter, maka bapak ibu biasanya tidak punya kepercayaan diri, gampang minder, ya, gampang saya ini tidak bisa apa-apa, ya karena orang tuanya nekan tadi. Ya. Yang kedua, kalau kita dalam keluarga yang permisif, maka kita menjadi orang yang suka-sukanya. Ya. Kita datang kebaktian jam 9, saya datang setengah 10, siapa yang larang saya? Tidak boleh. Saya melakukan ini, jangan ikut campur. Ini keluarga yang apa tadi? Permisif. Bagaimana kalau keluarganya absen? Ya, seperti yatim piatu. Ya orang tidak punya pegangan. Kalau kena masalah sedikit seperti sudah kiamat. Begitu ya. Kena masalah sedikit sudah merasa bahwa ini dunia sudah runtuh. Ya.
Anak-anak juga begitu, ya. Nanti gagal sedikit, udah enggak usah dah, gampang menyerah. Jadi akhirnya anak-anak ini gagal, ya. Dan yang keempat, yang buruk itu kalau keluarga yang mengontrol penuh, pikiran perasaannya dikendalikan orang tua, maka anak enggak pernah punya pendirian. Dia akan dikontrol oleh orang-orang di sekitarnya. Berbahaya Bapak Ibu, ya. Dan seringkali kegagalan anak-anak kita itu disebabkan oleh warisan yang kita terima dari orang tua kita. Dulu saya dididik begitu, ya sekarang saya dididik anak begitu. Nah, maka seharusnya keluarga itu yang positif menghamba itu ada apa? Otoritatif, otoritas. Yang kedua apa? Tanpa syarat, unconditional. Yang ketiga adalah apa? Trustful. Jadi anak-anak dari keluarga yang punya orang tua yang berotoritas, maka anak ini pun juga begitu. Saya juga akan menjadi anak yang punya wibawa. Ya. Wibawa gimana? Ya teladan. Yang kedua saya mencapai ilmu. Ya. Jadi orang berwibawanya karena punya sesuatu. Ya. Unconditional, dia tidak mudah menghitung. Ya. Misalnya ada orang yang unconditional ya, yang tidak punya belajar bagaimana mengasihi tanpa pamrih, dia begini, saya sudah memberi sesuatu, loh kok dia tidak membalas kepada saya? Itu berarti tidak bersyarat. Itu berarti bersyarat. Gitu ya. Nah, trustful juga curiga, mudah curiga. Ya. Suami saya ini kemana aja, saya curiga, diikuti itu. Istri saya ini jalan kemana, lu kok ngomong dengan pria, saya curiga, jangan-jangan ada apa-apa. Maka saudara-saudara, 7 model dari yang saya katakan itu mempengaruhi relasi dan komunikasi. Jadi karena itu kita sekarang harus mulai memikirkan, saya masuk kelompok yang mana? Keluarga yang menghamba yaitu otoritatif, berotoritas, unconditional, dan trustful, ataukah keluarga yang tidak menghamba, ya, yang otoriter, yang permisif, yang absen, ya, yang intrusif. Tapi sekarang persoalannya gini, kalau mau jujur kita ini semuanya tidak ada lahir dari keluarga yang ideal, ya, gitu ya. Betul tidak Bapak Ibu? Kita tuh tidak lahir dari keluarga yang ideal. Sebenarnya tidak ada keluarga yang masuk kelompok yang bagus tadi, yang berotoritas, ya, unconditional, yang trustful, itu enggak begitu. Ya. Keluarga kita ini campur-campur gitu ya. Nah, lalu gimana begitu? Kan saya lahir dari keluarga yang kurang baik. Dan sebenarnya sejujurnya kita semua lahir dari keluarga yang kurang baik, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya mau jujur, saya ini dari keluarga yang tidak terlalu baik. Ya. Karena mama saya itu dulunya, ya, orang tuanya itu bercerai, dia itu terpaksa ikut tantenya dan dia diperlakukan seperti pembantu. Ya, dia dikasari, dipukulin begitu ya. Nah, tanpa sadar sikap itu membawa dampak. Ya. Membawa dampak apa? Dia punya anak pertama, maka anak pertama ini jadi sasaran, Bapak Ibu. Dan kebetulan anak pertama itu saya, begitu. Jadi saya itu suka dipukulin, ya. Dipukuli yang sebenarnya kalau saya pikir sebenarnya tidak perlu gitu ya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan begitu? Jadi saya itu tertolong bukan oleh mama saya. Saya mengenal Kristus begitu. Maka dari situ saya mengambil sebuah keputusan. Saya nanti kalau punya keluarga, punya anak, punya istri, saya tidak akan mau memukul, ya, supaya
memutuskan itu. Dan memang benar Bapak Ibu, saya akhirnya sekarang sudah punya cucu ya, saya tidak pernah memukul anak ya, padahal saya terbiasa apa? Dipukulin begitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya anak itu bisa memahami? Nah, karya Kristus itu menolong saya. Saya mengutamakan kewibawaan Tuhan ya. Jadi bagaimana saya tidak memukul, tapi ucapan saya itu didengarkan oleh mereka. Nah, bagaimana supaya didengarkan oleh mereka? Saya harus menjadi teladan. Ya, teladan rajin, teladan bertanggung jawab, teladan di dalam berbagai hal. Ya. Nah, anak jadi lain gitu. Lalu bagaimana sikap saya terhadap mama saya? Tadinya saya apa begini, tapi karya Kristus menolong saya. Mama saya kasihan ya, gitu. Dia menjadi korban. Ya. Nah, sehingga saya tidak menyimpan sedikit pun kemarahan. Sama sekali tidak menyimpan kemarahan. Ya. Saya kalian kasihan ya mama saya ya. Dulu waktu mudanya ditinggal papa mamanya karena perang Bapak Ibu. Waktu itu kan perang ya. Jadi orang tuanya cerai begini ya. Nah, dari situ mengajarkan saya apa? Unconditional. Kasih yang tanpa syarat. Mengajarkan kepada saya tentang apa? Belajar untuk trustful. Jadi kita memang lahir dari keluarga yang tidak sempurna, tapi kita memiliki teladan yang sempurna. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur bahwa memang kita semuanya tidak ada yang sempurna, tapi kita punya sosok yang sempurna, Kristus. Dan itu akhirnya membawa dampak yang besar. Anak-anak saya juga dalam menikah, ya, punya anak saya lihat tidak pernah memukul juga. Ya. Jadi saya lihat wah ini bagus ya. Bahkan kalau anak saya berkata kasar atau keras ya, bukan kasar ya, keras kepada cucunya, hati saya kok jadi sakit gitu ya. Iya kan? Saya ngomong jangan begitu ya. Nah, jadi mengubah ya karakter saya menjadi lebih lembut ya kepada anak-anak dan sebagainya. Dan pengalaman itu mengajar saya, oh Tuhan Yesus itu luar biasa. Kasihnya itu membuat kita itu lahir dari keluarga yang tidak menghamba, dimampukan menjadi keluarga yang bagaimana? Yang menghamba. Menghamba dengan apa? Dengan kasih yang tanpa syarat tadi. Ya. Nah itu akhirnya apa? Menjalin relasi dan komunikasi juga menjadi lain Bapak Ibu. Ya. Kapan saya harus tegas, berwibawa, menyampaikan sesuatu, tapi saya tidak boleh permisif, saya tidak boleh mengendalikan orang lain. Maka dari situ memampukan saya untuk melayani Tuhan ya, di berbagai bidang, karena saya di jemaat itu melayani cukup lama Bapak Ibu. Di Malang saja saya melayani jemaat itu 14 tahun. Di Jakarta saya melayani sebagai pendeta jemaat 12,5 tahun. Ya. 14 ditambah 12 saya 26,5 tahun loh jadi pendeta jemaat. Lalu pendeta universitas ini sudah jalan 7,5 tahun, tahun depan saya harus emeritus. Ya, jadi totalnya nanti saya melayani 32 tahun. Dan itu karena apa? Karena karya Kristus. Karena itu marilah kita bersama sebagai jemaat ya, meneladani Kristus. Ya, kita memiliki Dia adalah Allah, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Karena itu iman kita kepada Tuhan Yesus tidak boleh berkurang, harus kuat. Dan kita bisa membuktikan benar loh, ikut Tuhan Yesus hidup kita diperbaharui. Amin. Itu yang luar biasa, hidup kita diperbaharui.
Maukah saudara mau hidup diperbarui? Mau apa tidak Bapak Ibu? Nah, karena itu kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang maha baik, yang hadir dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Kristus kami mengenal siapakah Engkau. Engkau yang maha rahim, penuh kemurahan dan pengampunan. Karena itu melalui Kristus kami boleh meneladan bagaimana kami harus bersikap, bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan kekurangan, keluarga yang penuh dengan cacat celah, dengan kekerasan, namun kami boleh belajar cinta kasih-Mu. Karena itu Bapak, ajarlah kami menjadi keluarga yang memiliki otoritas, keluarga yang sungguh-sungguh didasari oleh kasih yang tanpa syarat, dan keluarga yang trustful, keluarga yang bisa mempercayai orang lain. Dan jauhkan dari diri kami sikap yang otoriter, yang suka memaksakan kehendak, atau sebaliknya sikap yang terlalu permisif, memberi kebebasan tanpa batas kepada anak-anak. Demikian pula kami menjadi keluarga orang tua yang absen karena kami sibuk memikirkan kepentingan diri kami, sehingga anak-anak secara finansial, material, dan emosional merasa tidak didampingi orang tuanya. Dan juga sebaliknya kami menjadi orang tua, bapak dan ibu yang terlalu mengontrol penuh kehidupan anak-anak kami, baik pikiran, perasaannya, cita-citanya. Tuhan, biarkanlah kami melalui firman Tuhan sungguh-sungguh dapat belajar bagaimana kami harus menjadi sebuah keluarga yang sungguh-sungguh membangun dan memberkati. Kami mohon kepadamu Bapa Surgawi, kiranya Engkau menolong setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa agar mereka diberikan kesabaran, keuletan dan kerajinan. Bapak, kami tahu penderitaan dari keluarga-keluarga ini tidak mudah, khususnya apalagi keluarga ini juga mengalami satu kondisi sakit yang harus ditangani secara medis dengan biaya yang tidak mudah dicapai. Biarkanlah kami senantiasa berikan oleh Tuhan jalan keluar. Kami juga berdoa Bapak untuk
pendidikan anak-anak kami, supaya kami sungguh-sungguh mendidik mereka dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Bapak untuk jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Pamanukan, dan berkati para penatua dan majelis jemaat, agar mereka diberikan roh hikmat, kesabaran, kasih, kepedulian, dan keteladanan, sehingga kemajelisan GKI Pamanukan boleh menjadi satu kepemimpinan yang menginspirasi. Kami juga berdoa Bapak agar kami juga bersama-sama bertanggung jawab untuk pengembangan jemaat di tempat ini. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak menjadi anggota jemaat yang pasif, tapi sungguh-sungguh jadi anggota jemaat yang sungguh-sungguh ambil bagian, jemaat yang partisipatif. Kami serahkan negara dan bangsa kami Indonesia, yang pada hari terjadi pergantian kepemimpinan, kepresidenan. Tuhan menyertai perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia ke depan. Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, sambil kita mengingat sabdanya dari Matius 6 ayat 25 sampai 26. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 385, burung pipit yang kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan, boleh kami terapkan di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami keluarga yang menghamba. Bapak, kami bersyukur untuk usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya melalui usaha dan pekerjaan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami telah membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk membangun kerajaan-Mu di Pamanukan. Kiranya Engkau menyertai majelis jemaat yang mengelolanya, supaya persembahan ini dipergunakan sebesar-besarnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang rendahkan dirimu. Bukalah hatimu dan percayakan hidupmu di dalam kuasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jadilah keluarga yang menghamba, yang memiliki otoritas dengan kasih yang tanpa syarat dan selalu percaya akan kasih karunia Tuhan dalam keluarga kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.